Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya kalian hari ini? Kita sama-sama berdoa ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar, ya. Nah, kali ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu diferensial atau kita sebutnya turunan. Apa aja sih manfaat kalau kita itu belajar turunan? Nah, salah satunya itu kita bisa mengetahui nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu fungsi. Kemudian kita juga bisa mencari kecepatan dan percepatan. Nah, terus kalau misalnya nih di antara kalian ada yang mau jadi arsitek, misalnya suatu saat nanti ya cita-citanya mau jadi arsitek. Nah, perhitungan turunan ini tuh sangat berfungsi. Ya, nanti perhitungan turunan ini digunakan untuk perhitungan di arsitek itu, ya, dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Ya, oke, biar kalian nggak semakin penasaran, kita simak materi hari ini ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke materi turunan, ya, kita kenalan dulu nih, apa sih itu turunan? Ya, misalkan Y adalah fungsi dari X atau Y sama dengan fx. Kan kadang kita sering ketemu tuh Y sama dengan atau fx sama dengan. Nah, maka di sini ya Y itu bisa kita sebut sebagai sama dengan fx. Jadi Y atau sama dengan fx. Di mana Y ini merupakan fungsi yang dapat diturunkan pada setiap titik diferensiabel, ya, maka turunan pertama fungsi Y terhadap X ditulis dengan, nah ini dy per dx atau Y aksen atau F aksen X, ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu soal ya diketahui dy per dx, oh berarti itu turunan, atau ini y aksen, kita bacanya aksen ya, y aksen itu juga turunan, atau f aksen x, nah ini juga turunan ya, dengan definisi, apa definisinya? Nah ini y aksen atau f aksen atau dy per dx atau dfx per dx. Nah, dy per dx ini maksudnya adalah diferensial y terhadap x. Jadi diferensial y per diferensial x. Ya, kalau kita bacanya berarti diferensial y terhadap x. Nah, dfx per dx juga sama, diferensial fx terhadap x atau diferensial fx per diferensial x, ya. Ini semua artinya sama, dari y aksen sampai dfx per dx itu adalah turunan. Turunan pertama, ya. Nah, sama dengan, nah ini masih berkaitan sama materi yang kemarin nih, yang limit, ya. Cuma kalau di turunan, ini harus limitnya mendekati 0. Kemarin pas limit kita udah belajar kan yang X mendekati 0. Nah, di sini pakai pelambangannya, Ibu misalkan di sini adalah H. Ya, di buku juga tulisannya H. Ya, rata-rata buku tulisannya di limit H mendekati 0. Jadi limit H mendekati 0, F X plus H min Fx per H. Jadi ini adalah definisi dari turunan ya. Limit H mendekati 0, fx plus h min fx per h, ya. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Dengan menggunakan definisi, hitunglah turunan dari fungsi berikut ya. Nah, biasanya kalau contoh itu kita kasihnya kita pelajari yang mudah ya. Oke, ini Ibu kasih yang mudah dulu. Oke, fx sama dengan 3x min 5 ya. Oke, kita jawab. Nah, f aksen x, ya kan? F aksen x itu kan tadi kalau dengan menggunakan definisi limit h mendekati 0, f x plus h min fx per h, ya kan? Nah, maksudnya kayak gimana? Maksudnya adalah untuk yang fx plus h ini, semua yang ada variabel x
pada fx itu kita ganti sama x plus h. Ya, paham? Ibu ulang. Semua yang ada variabel x-nya pada fx, kita ganti sama x plus h. Min fx. Kalau fx ya berarti rumus awalnya. Ya, kayak kita substitusi sekarang. Nah, ini limit h mendekati 0, 3. Kan awalnya 3x. Tapi karena di sininya x plus h, maka kita ganti sama 3x plus h. Oke, paham? Min 5. Min 5 tetap ditulis lagi. Ya, min fx. Fx-nya adalah 3x min 5. Paham ya? Oke, yang fx plus h, variabel x-nya diganti sama x plus h. Ya kan? Yang fx-nya tetap x. Ya, nah ini kita kali silang. Apa yang kita kali silang atau kita kali pelangi ya? 3 kali x, kemudian 3 kali h. Ya, oke, hasilnya apa? Nah, limit h mendekati 0, 3 dikali x hasil adalah 3x, 3 dikali h adalah 3h, min 5-nya tetap, kemudian ini min kali 3x, berarti hasilnya min 3x, min kali min 5, jadi hasilnya adalah plus 5. Nah, setelah ini ada nggak yang bisa kita coret? Apa yang bisa kita coret? Ya, yang bisa kita coret adalah mana? Ya, ini ya, 3x sama min 3x, kan hasilnya berapa? 0, ya kan? Kemudian mana lagi? Ada lagi nih, min 5 sama plus 5, hasilnya berapa? 0 juga kan? Nah, tinggal sisa apa? Tinggal sisa si 3H sama si H. Oke, berarti nah limit H mendekati 0, 3H per H. Ya, ada yang bisa kita coret? Iya, ada apa? H-nya ya. H-nya kita coret. H-nya coret. Nih, H-nya coret. Tinggal sisa apa? Tinggal sisa si 3 ini. Berarti limit H mendekati 3. Limit H mendekati 0, 3. Nah, ingat-ingat pelajaran limit yang kemarin. Kalau limit H mendekati berapapun, limit X mendekati berapapun, kalau di sininya konstanta, maka hasilnya adalah iya, konstanta itu sendiri. Maka limit H mendekati 0, 3 adalah hasilnya 3. Nah, berarti turunan dari si fx sama dengan 3x min 5 ini adalah 3. Maka f aksennya adalah 3. Ya, paham ya? Jadi turunan pertama dari 3x min 5 adalah 3. Oke. Iya, Ibu kasih contoh lagi ya. Yang kedua, ini fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 5. Oke, kita cari turunannya. Ya, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h min fx per h. Oke, ingat-ingat ya, untuk yang fx plus h, semua yang ada variabel x pada fx diganti sama x plus h. Ya, oke, kita substitusi. Limit h mendekati 0, 2 dikali x. X-nya diganti sama x plus h. Ya, harusnya kan x kuadrat nih, tapi diganti sama x plus h dikuadratkan. Kemudian min 3. Nah, di sini kan harusnya x, jadi x plus h. Ya, kemudian plus 5-nya tetap. Min fx, berarti fx itu kan ini kan rumusnya tetap, berarti min 2x kuadrat min 3x plus 5 per h. Oke, nah setelah itu, ini kan ada x plus h kuadrat ya. Oke, berarti kan kalau x plus h kuadrat itu sama aja dengan x plus h dikali x plus h kan? Ya, x kali x, ya kan? Kita kalikan pelangi, ininya kan? X kali x, ya. Kemudian x kali h, ya kan? Kemudian h kali x, kemudian h kali h. Oke. Ini H kali H kehapus ya tadi ya, karena kecoret. Oke, X kali X jadinya X kuadrat. X kali H jadinya XH.
H kali X. Ya, bisa kita tulis HX atau bisa kita tulis juga XH. Nah, di sini Ibu tulisnya XH plus H kuadrat. Oke, karena di sini sama-sama XH, berarti kan ada 2 ya. Berarti X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat. Oke, berarti sama dengan limit. Nah, tadi ini X plus H kuadrat itu udah dapat ini. 2 dikali X kuadrat ditambah 2XH ditambah H kuadrat min 3 dikali X min 3X, ya kan? Kemudian min 3 dikali H min 3H plus 5. Min, ini tetap 2X kuadrat min 3X plus 5. Masih tetap, ya. Nah, setelah ini kita kalikan nih si 2-nya ke dalam. Ya, berarti limit. Nah, 2 kali X kuadrat jadi 2X kuadrat. 2 dikali 2XH jadi 4XH. 2 dikali H kuadrat jadi 2H kuadrat. Oke, kemudian min 3X, min 3H, plus 5. Nah, yang ini minnya kita kalikan ke dalam. Min kali 2X kuadrat, min 2X kuadrat. Min kali min 3X, min kali min berarti jadi plus 3X. Kemudian min kali 5, min 5. Nah, setelah ini ada nggak yang bisa kita coret? Apa yang bisa kita coret? Mana? Ya, si 2X kuadrat ada nggak temennya? Ada nih, 2X kuadrat sama min 2X kuadrat, ya kan? 0, 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Kemudian mana lagi? Min 3X, nah nih, min 3X sama si plus 3X, ya. Kemudian mana lagi? Oh, ada lagi nih, si 5. 5 sama min 5. Oke, berarti tinggal sisa apa? Tinggal sisa 4XH ditambah 2H kuadrat sama min 3H per H. Oke, kita tulis limit H mendekati 0, 4XH plus 2H kuadrat min 3H per H. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang bagian atas sama-sama ada variabel apa? Sama-sama ada H, iya kan? Oke, berarti kita keluarkan si H-nya. Limit H mendekati 0, H. Nah, ini kan 4XH. Karena H-nya udah dikeluarin, tinggal sisa apa yang belum ditulis? Tinggal sisa si 4X, ya kan? Kemudian 2H kuadrat. H-nya ada 2. H-nya udah dikeluarin 1, berarti tinggal sisa apa? Tinggal sisa 2H. Kemudian di sini ada min 3H. Ya kan, H-nya udah dikeluarin nih. Berarti tinggal sisa apa di sini? Min 3. Kan kalau kita kalikan, ya, H kali 4X, 4XH, H kali 2H jadi 2H kuadrat, H kali min 3 jadi min 3H. Oke, per H. Nah, setelah ini ada yang bisa kita coret nggak? Ada kan? Apa yang kita coret? Yang kita coret adalah si H-nya, ya kan? Karena dia udah sama-sama H. Oke, ini coret. H-nya kita coret. Ya, tinggal sisa apa? Tinggal sisa si 4X plus 2H min 3. Oke, maka jadi limit H mendekati 0, 4X plus 2H min 3. Nah, sekarang ini kalau kita substitusi, udah bisa belum? Udah ya. Nah, yang ada si H-nya aja yang disubstitusi. Yang nggak ada H-nya ya nggak usah disubstitusi. Awas, takutnya nanti kalian kelupaan. Karena kemarin limit yang kemarin adalah X yang kita substitusi. Nah, karena di sini kan limitnya hanya mendekati 0. Berarti yang disubstitusi itu adalah yang ada H-nya aja. Yang nggak ada H-nya berarti nggak disubstitusi. Tetap dia kita anggap sebagai konstanta berarti artinya. Ya, oke, berarti kita substitusi 4X tetap ditambah 2 dikali H, H-nya diganti sama 0, 2 dikali 0 min 3. 2 kali 0 berapa? 0 kan? Nah, tinggal sisa apa? Tinggal sisa 4X min 3. Maka, turunan dari 2X kuadrat min 3X plus 5 adalah 4X min 3. Ya, maka F aksen X-nya adalah 4X min 3. Ya. Yang selanjutnya ya, contoh nomor 3. Ini masih kita menggunakan definisi ya. Nah, ini soal bentuknya bentuk pecahan. Oke, soal nomor 3, fx sama dengan x plus 2 per x plus 3. Kita cari turunannya apa? Oke. Nah, masih dengan menggunakan definisi, maka ini di sini adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Oke, kita substitusi. Nah, ini limit h mendekati 0. Karena ini kan x plus h, maka variabel x-nya semua kita ganti sama x plus h. Maka yang atas kan ini awalnya x plus 2. Karena x plus h, maka jadi x plus h per 2. Oke, per
Yang bawah awalnya kan X plus 3. Karena di sini X plus H, maka kita ganti jadi X plus H per 3. Ya, awalnya kan X plus 3 diganti X plus H X plus H plus 3. Ya, min fx-nya tetap X plus 2 per X plus 3. Nah, ini kan jadi yang atas ini kan jadi bentuk pengurangan pecahan. Nah, kalau ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, apa yang kita lakukan? Iya, samakan penyebutnya. Penyebutnya apa? Penyebut yang pertama, ya kan, ini X plus H plus 3. Kemudian penyebut yang kedua adalah X plus 3. Nah, supaya mudahnya, berarti kan kalau kita mau mencari kalau mau menyamakan penyebutnya kita kalikan kan? Nah, berarti kita kalikan yang bawahnya. Lalu nanti kita kali silang, ya. Nah, ini limit H mendekati 0. Kan penyebutnya yang bawahnya itu adalah X plus H plus 3 sama X plus 3. Maka yang bawah ini kita kalikan. X plus H plus 3 dikali sama X plus 3. Ya kan? Nah, karena ini kan awalnya X plus H plus 3 dikali sama X plus 3. Otomatis yang atas kita kali silang. Ini kali sama ini. Ya, maka jadi X plus H plus 2 dikali sama X plus 3. Ya, kali silang. Ini dikali sama yang ini. Oke, dikurang. Nah, ini sama. Ini juga kali silang. X plus 2 dikali sama X plus H plus 3. Maka min X plus 2 dikali sama X plus H plus 3. Ya, oke. Sama dengan, nah ini kita kalikan nih satu-satu ya. Ya, kita kalikan ya satu-satu nih. X kali X, X kuadrat. X dikali 3 plus 3X. H dikali X, HX. H dikali 3 plus 3H. 2 dikali X plus 2X. 2 kali 3 plus 6. Oke, ya, satu-satu. Min, ini jangan lupa pakai dalam kurung. Karena kalau misalkan nggak pakai dalam kurung, nanti tanda plus minusnya salah. Kalau salah, nanti hasil ke bawahnya pun akan salah. Ya, oke. X kali X kita kalikan lagi. X kuadrat, kemudian X dikali H, jadi plus HX. Kemudian X dikali 3 hasilnya plus 3X. Kemudian 2 dikali X, jadi plus 2X. Kemudian 2 dikali H, plus 2H. Kemudian 2 kali 3 hasilnya plus 6. Oke, per yang bawah kita tulis begini aja dulu, nggak usah dikalikan ya. Untuk mempermudah kita begini aja tulisnya. X plus H plus 3 dikali X plus 3 per H, hanya tetap. Oke, setelah itu yang atas baru nih kita buka kurungnya, ya. Nah, karena yang ini mah kurungnya tidak berpengaruh, maka ya sudah kita keluarkan aja, tandanya tidak berubah ya. Jadi tetap X kuadrat plus 3X plus HX plus 3H plus 2X min 6. Nah, yang sebelahnya nih, yang berubah, karena min kali X kuadrat min X kuadrat, ya kan? Min dikali HX jadi min HX, ya kan? Min dikali 3X min 3X, kemudian min dikali 2X min 2X, ya kan? Min dikali 2H min 2H, kemudian min kali 6 min 6. Ya, nah ini kita harus teliti nih, mana yang bisa kita coret yang hasilnya 0. Ya, oke, yang hasilnya 0 yang mana aja? X kuadrat ada temannya? Oh, ada nih. Kita coret X kuadrat sama si min X kuadrat. Kemudian 3X ada temennya enggak? Oh, ada si min 3X. Oke, kita coret. 3X sama si min 3X. Oke, kemudian HX ada enggak? Oh, ada. HX sama si min HX. Oke, 3H adanya sama 2H. Nanti kita hitung itu ya. Kemudian 2X. Oh, ada. 2X sama si min 2X. Ya. Kemudian 6 ada nggak? Oh, ada. 6 sama min 6. Nah, tinggal sisa apa di sini? Tinggal sisa si 3H dikurangi 2H. Nah, ini bisa kita hitung. 3H dikurangi 2H berapa?
1H, ya kan? 3H dikurang 2H, 1H. Maka limit H mendekati 0, kan 3H dikurangi 2H, 1H kan? Nah, kita tulis H aja. H per X plus H plus 3 dikali sama X plus 3 per H. Nah, ini pembagian pecahan nih. Ya, nih Ibu kasih di sini. Nah, lihat. H per X plus H plus 3 dikali sama X plus 3 dibagi, ya kan? Per ini kan artinya sama aja dengan bagi kan? Dibagi sama H. Nah, ini kan sama aja kayak pembagian pecahan, ya kan? Ini kan sama aja dengan H itu adalah H per 1. Maka, kalau pembagian pecahan diapain? Iya, betul. Dikali dan dibalik. Ya kan? Maka ini jadi H per X plus H plus 3 dikali sama X plus 3 dikali sama 1 per H. Setelah ini ada yang bisa kita coret nggak? Ada. Apa yang bisa kita coret? Adalah si H ini. H kita coret sama si H, ya. Oke, tinggal sisa apa? Tinggal sisa 1 per X plus H plus 3 dikali sama X plus 3. Oke, berarti jadi, nah ini ya. Oke, berarti ini jadi limit H mendekati 0, 1 per X plus H plus 3 dikali sama X plus 3. Ingat, yang disubstitusi adalah si variabel H-nya. Ya, yang ada si H-nya aja yang disubstitusi. Oke, langsung kita substitusi. 1 per X, H-nya diganti sama 0. Berarti X tambah 0 tambah 3 dikali sama X plus 3. Nah, X tambah 3. Berarti kan jadi 1 per X tambah 3 dikali X tambah 3. Ada 2 kan? Berarti X plus 3-nya ada 2. Karena dia ada 2, maka sama dengan 1 per X plus 3 pangkat 2. Oh, berarti turunan pertama dari si fx ini, dari X plus 2 per X plus 3, turunan pertamanya itu adalah 1 per X plus 3 pangkat 2. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Oke, mudah-mudahan sih paham. Ya. Ya, satu contoh lagi nih dengan menggunakan definisi supaya kalian semakin paham. Ya. Oke, yang keempat nih. Turunan pertama dari fx sama dengan, ini bentuk akar sekarang. Biasanya kalian kadang suka mengeluhkan, Bu, kalau dicontoh kok mudah, tapi kalau di bagian latihan sulit. Nah, kalian kan harus punya tantangan, ya kan? Nah, makanya kenapa kalau soal itu agak berbeda sedikit. Sebenarnya sih intinya sama, tapi cuma Ibu ubah sedikit-sedikit aja, gitu ya. Oke, ini nomor 4, fx sama dengan akar dari 2x plus 6. Oke, langsung aja kita jawab ya. Nah, kalau dengan menggunakan definisi kan masih tadi nih, limit, ya kan? F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H min Fx per H. Ya kan? Sama dengan, nah ini limit H mendekati 0, akar dari X-nya kita ganti sama X plus H. Ya kan? Yang tadi tuh, pokoknya semua yang ada variabel X-nya diganti sama X plus H. Akar dari 2 dikali X plus H ditambah 6 min Fx. Ya kan, fx adalah akar 2x plus 6. Masih ingat tidak rumus limit yang kemarin kalau misalnya ada bentuk akar diapakan? Ya, betul, dengan menggunakan metode merasionalkan. Berarti kita rasionalkan ini. Ya, oke, berarti kita kali sekawan. Kalinya apa sekawannya? Nah, tinggal ini di minusnya diganti sama positif aja kan? Berarti akar dari 2 dikali X plus H tambah 6 ditambah akar 2X plus 6. Ya, per akar dari 2 dikali X plus H plus 6 ditambah akar 2X plus 6. Oke, jangan pusing dulu ngeliat akar. Ngeliat banyak akar ini udah pusing duluan. Udah, nggak usah pikirin pusingnya si akar ini. Ya, kita yakin aja kalau kita bisa ngerjain soal ini. Oke, sekarang kita hitung bareng-bareng. Limit H mendekati 0. Nah, kan kemarin ini Ibu bilang, kalau akar dikali sama akar, dan angka yang ada di dalamnya sama, berarti akarnya tinggal hilang. Ya kan? Tinggal kalian tulis aja. Nah, ini kan akar 2X plus H tambah 6 dikali sama akar 2X plus H tambah 6. Nah, ini jadinya ini kan, akarnya hilang. Jadi 2 dikali X plus H ditambah 6. Min akar 2X plus 6 dikali akar 2X plus 6.
hilang akarnya kan, jadi 2x plus 6. Kemudian yang bawah, H dikali sama ini. Oke, berarti jadi H dikali sama akar 2x. 2 dikali x plus H tambah 6 ditambah akar 2x plus 6. Oke, nah sekarang yang bagian atas kita kalikan. 2 kali x nantinya. 2 dikali H, begitu ya. Oke, kita lihat nih. Limit H mendekati 0. 2 dikali x, 2x. Kemudian 2 dikali H jadi 2H. Terus ini 6 ya, plus 6. Nah, ini min. Dikalikan ke dalam. Min kali 2x, min 2x. Min kali 6, min 6. Ya kan? Per H. Yang ini masih sama kayak yang atas, tidak berubah. Dikali sama akar. Nah, dalamnya 2 dikali x plus H tambah 6 ditambah akar 2x plus 6. Nah, sekarang kita lihat yang bagian atas. Ada yang bisa dicoret tidak? Ada ya. Apa yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret adalah si 2x nih. 2x ada temennya enggak? Ada. Min 2x. 2x sama min 2x kita coret. Oke, ini kita coret. Kemudian apa lagi? Si 6. 6 sama min 6. 0. Ya kan? Habis. Oke. Nah, tinggal sisa apa di atas? Tinggal sisa si 2H. Berarti limit H mendekati 0. 2H per H dikali akar 2x. 2 dikali x plus H plus 6 ditambah akar 2x plus 6. Nah, ada yang bisa dicoret? Apa? Iya, betul. Si H-nya. H-nya kita coret ini. H-nya dibagi, ya. Nah, tinggal sisa apa? Tinggal sisa si limit H mendekati 0, 2 per akar 2 dikali x plus H ditambah 6 ditambah akar 2x plus 6. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau disubstitusi langsung kan udah nggak ada yang hasilnya 0 kan? Ya kan? Langsung aja kita substitusi. 2 per akar dari 2, ini x plus 0, ya kan? Yang disubstitusi adalah si H-nya aja. X plus 0 tambah 6 ditambah akar 2x plus 6. X tambah 0 berapa? X, betul. Jadi tinggal sisa 2 dikali X, ya kan? Nah, berarti ini jadi sama dengan 2 per akar dari 2x plus 6 tambah 2 tambah akar 2x plus 6. Nah, ini si akar 2x plus 6-nya ada 2, ya kan, dalam bentuk penjumlahan. Maka kalau misalnya ibu punya 1 apel ditambah 1 apel jadi berapa? 2 apel. Nah, karena ini ada akar 2x plus 6-nya ada 2, maka dia jadi 2 per 2 akar 2x plus 6. Nah, ini ada yang bisa kita coret nggak? Selama masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan, ya. Oke, nah ini karena masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Mana yang kita sederhanakan? Yang kita sederhanakan adalah ini si 2-nya, 2-nya kita coret. 2 dicoret sama ini 2 dicoret bawah ya. Tinggal sisa atas berapa? Sisa atasnya 1, bawahnya akar 2x plus 6. Sama dengan 1 per akar 2x plus 6 ya. Maka turunan dari si fx ini nih, akar 2x plus 6, dia turunannya adalah 1 per akar 2x plus 6 ya, mudah ya. Nah, ini karena masih menggunakan definisi, jadi caranya agak lebih panjang. Nanti kalau kita menggunakan sifat, caranya lebih agak sedikit lebih mempersingkat waktunya ya, mempersingkat pengerjaannya. Oke. Oke, sekarang kita keturunan fungsi aljabar, ya. Kalau tadi kan kita menggunakan definisi, nah sekarang kita menggunakan sifat. Ya, jika N bilangan rasional, C konstanta, kemudian UX, dan Vx itu adalah fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya masing-masing U aksen X. Jadi kalau ada UX, turunannya adalah U aksen X. Kemudian kalau ada Vx, maka turunannya adalah V aksen X. Nah, jika F aksen X adalah turunan pertama dari si Fx, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika Fx sama dengan C, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0. C ini adalah konstanta. Ingat tidak soal yang tadi pertama Ibu berikan, yang Fx sama dengan 3x min 5. Kan tadi tuh min 5 tuh, tapi ketika diturunkan dia hasilnya 0. Ya, jadi kalau konstanta dia hasilnya 0. Jadi abaikan saja. Ya, nah
Misalkan di sini fx sama dengan 3, maka f aksen x-nya adalah 0. Ya, jadi mau berapapun konstantanya, mau 10, 100, 1000, 500.000, kalau diturunkan, kalau nggak ada variabel x-nya, maka f aksen x-nya adalah 0. Ya, jadi abaikan saja. Kemudian yang bagian B, jika fx sama dengan ax, a ini adalah koefisien dari si variabel x dan x-nya pangkat 1, maka turunannya adalah, nah si x-nya kita hilangkan aja, maka f aksen x-nya sama dengan a. Ya, yang tadi fx sama dengan soal pertama tadi fx sama dengan 3x min 5. Kan 3x, x-nya itu adalah pangkat 1, maka x-nya hilang kan? Maka turunannya tadi berapa? 3. Nah, maka kalau misalnya ibu punya nih di sini fx sama dengan 5x, maka turunannya adalah si 5-nya aja yang kita ambil, koefisien dari si variabel x-nya aja. Ya. Kemudian yang bagian C, jika fx sama dengan x pangkat n ini pangkatnya pasti lebih besar, ya, dari 1. Maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, nah ini rumus dari si turunan fungsinya, ya. N-nya kita kalikan sama koefisien yang ada di depannya, ya kan, karena dia 1, maka n kali 1 n. X pangkat n min 1, ya. Ingat-ingat, yang namanya turunan artinya turun. Kalau turun, berarti artinya pangkatnya berkurang 1. Ingat-ingat, kalau turunan, pangkatnya selalu berkurang 1. Ya. Nah, misalnya di sini Ibu punya fx sama dengan x pangkat 3. Berarti 3-nya dikalikan ke depan. 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3. Kemudian pangkatnya berkurang 1. 3 kurang 1. Ya, pangkatnya berkurang 1 kan? Jadi, 3 kali 1, 3. X-nya pangkat 3 kurangi 1, 2. Maka f aksen X-nya sama dengan 3x kuadrat. Ya, oke. Sifat yang keempat, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan adalah, konsepnya sama ya. Pokoknya konsepnya sama. Pangkatnya dikaliin sama koefisien yang ada di depannya, kemudian pangkatnya berkurang 1. Selalu berkurang 1 kalau turunan. Ya, maka f aksen, oh ini f aksen maksudnya nih. Ini f aksen, ya. F aksen x sama dengan a kali n, ya kan? A kali n x pangkat n min 1. Oke. Nah, di sini Ibu punya contoh fx sama dengan 3x pangkat 4. Maka nanti kita 4 kali 3, kemudian 4-nya berkurang 1. Maka di sini sama dengan f aksen x-nya adalah 4 kali 3 itu adalah 12, kemudian pangkatnya berkurang 1, x pangkat 4 berkurang 1, maka jadi 3. Jadi 12x pangkat 3. Ya. Kemudian yang bagian E, fx sama dengan C. C ini adalah konstanta dikali sama UX. Nah, karena dia konstanta, bisa kita keluarkan dulu nantinya. Maka turunan dari f aksen x-nya, nah UX-nya adalah suatu fungsi sendiri ya. Maka C dikali U aksen X ya. C-nya tetap. Jadi si U-nya diturunin dulu baru dikali sama si konstantanya. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian bagian F, fx sama dengan, nah dia ada dua fungsi nih, ux plus minus vx. Maka turunannya adalah masing-masing si f aksen x-nya ini adalah u-nya diturunkan, v-nya juga diturunkan. Jadi u aksen x plus minus v aksen x. Jadi turunan turunan u ditambah atau dikurang sama turunan v. Ya, kalau di sini plus maka di sini plus, kalau di sini minus berarti di sini min. Ya. Oke, kita ke contoh. Nah, tentukan turunan setiap fungsi berikut. Nah, sekarang kita pakai yang sifat dari turunan fungsi aljabar tadi. Oke. Yang pertama, fx sama dengan 3x pangkat 5 min 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 1. Ya, kita jawab. F aksen x. Nah, tadi kan rumusnya adalah pangkatnya dikalikan ke koefisien, pangkatnya berkurang 1. Berarti 5 kali 3, ya kan? Di sini nih jadi 3 dikali 5, X pangkat. 5 dikurangi 1, ya. Ini Ibu jabarkan satu-satu nih, supaya kalian makin paham. Min 4 dikali 3, ya kan?
4 dikali sama si pangkatnya 3, berarti min 4 kali 3. X pangkatnya 3 dikurangi 1, 3 dikurang 1. Ditambah si 2 dikali sama si 2 ini pangkatnya, berarti 2 dikali 2. X pangkat 2 dikurang 1, 2 dikurang 1. Nah, kemudian si min 1 ini, karena tadi kan kalau konstanta dia hasilnya berapa diturunkan? 0, maka di sini sama Ibu nggak ditulis, langsung aja ilangin gitu aja ya. Oke, maka f aksen x-nya adalah 3 kali 5 jadi 15, x pangkat 4 ya kan, berkurang 1 pangkatnya, min 4 kali 3 12, x pangkat 2 ditambah 4x ya. Mudah kan ya? Tinggal pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya berkurang 1. Selalu begitu. Pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya berkurang 1. Pangkatnya dikalikan ke depan, pangkatnya berkurang 1. Ya, mudah ya. Insya Allah ini mudah. Kalau kalian memahaminya, memperhatikan video ini dengan jelas, insya Allah kalian akan memahaminya. Ya, oke. Fx sama dengan, nah ini bentuknya perkalian nih. X pangkat 5 ditambah 2x dikali sama 2x kuadrat min 3x. Oke, kita jawab. Karena ini bentuknya perkalian, maka kita operasikan dulu. Nah, si fx sama dengan ini nih. X pangkat 5 dikali sama si 2x pangkat 2 ya. X pangkat 5 dikali sama 2x pangkat 2. Berapa? Ini kan 1 dikali 2 berarti 2 ya koefisiennya. Kemudian X pangkat 5 dikali X pangkat 2. Ingat-ingat, eksponen kalau X-nya, kalau dikalikan pangkatnya diapakan? Dijumlahkan. Berarti X pangkat 5 dikali X pangkat 2 jadinya X pangkat 7. Jadi 5 tambah 2 jadi 2x pangkat 7. Kemudian x pangkat 5 dikali sama min 3x. Jadinya berapa? 1 kali 3 hasilnya. Min 3 kali hasil min 3. Kemudian x pangkat 5 dikali x pangkat 1. Jadi x pangkat 6. Ya kan? Kemudian lagi 2x dikali sama 2x kuadrat. Nah, 2 dikali 2 berapa? 4. X pangkat 1 dikali X pangkat 2 berapa? X pangkat 3. Maka jadi plus 4X pangkat 3. Kemudian yang terakhir ini 2X dikali min 3X. Ya kan? 2 kali min 3 berapa? Min 6. X kali X jadi X pangkat 2. Nah, turunannya apa? Nah, ini F aksen X sama dengan 7 dikali 2. 14 kan, kemudian 7 kurangi 1, X pangkat 6, jadi 14 X pangkat 6, min 3 kali 6, ya kan, min 18, X pangkat 6 dikurangi 1, X pangkat 5, kemudian 4 dikali 3 plus 12, X pangkat 3 dikurangi 1, pangkatnya pangkat 2, min 2 dikali 6, min 12, X-nya pangkat 2 berkurang 1, jadi min 12, X, maka turunannya adalah 14x pangkat 6 min 18x pangkat 5 plus 12x kuadrat min 12x. Ya. Oke, supaya makin paham, Ibu kasih satu contoh lagi. Fx sama dengan, nah ini ada bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Kalau kalian tuh udah ketemu pecahan, udah ketemu pangkat, pasti bakalan langsung panik duluan, langsung bingung duluan. Ya, nih, jangan bingung dulu. Oke, kita jawab. Fx sama dengan, karena dia bentuknya bentuk akar, kita agak sulit untuk menurunkannya. Tapi kita tulis dulu dalam bentuk pangkatnya pangkat pecahan, ya. Fx sama dengan 5x pangkat 3 min. Nah, di sini akar pangkat 3 dari x kuadrat. Karena ini kan dia bentuknya akar pangkat 3, ya. Nah, ini bentuk pecahannya adalah ini nih. Yang ada di dalamnya dia jadi bentuk pecahan 2/3 ini sebenarnya ya. Jadi X pangkat 2/3 ya, plus 1 per X dikali akar X. Nah, akar X sendiri ini sebenarnya kan X pangkat 1 di dalamnya. Di sini tuh kan akar pangkat 2. Ya kan, kita kan selalu dengar akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat, dan seterusnya. Kalau di sini kan jelas nih, kelihatan di sini 3, maka langsung X pangkat 2/3. Kalau ini kan nggak ada, ya kan? Tapi kan ini sebenarnya adalah akar pangkat 2.
maka jadi X pangkat 1/2, ya kan? Yang di dalamnya X-nya pangkat 1, nah di sini tuh sebenarnya 2, cuma karena akar pangkat 2 itu sudah terbiasa, maka di sini nggak ditulis 2-nya, tapi dia udah jelas di sini adalah akar pangkat 2, ya, maka jadi X dikali X pangkat setengah, ya. Oke. Nah, ini kan X kali X pangkat setengah. Sebenarnya kan ini X pangkat 1, yang ini kan pangkat setengah. Kalau bentuk pecahan, ya kan, maaf, kalau eksponen, kalau misalnya dikalikan kan berarti pangkatnya dijumlahkan kan? Nah, di sini 1 tambah setengah. Maka kita hitung dulu nih, 1 tambah setengah. Ya, 1 tambah setengah sama dengan, sama kan penyebutnya, si 1 itu kan sama aja dengan 2/2 kan? Tergantung di sininya nih, penyebutnya berapa, karena di sini penyebutnya 2, maka kan 2/2 ya. Ingat, kalau di matematika itu kita selalu mengubah bentuk tanpa mengubah nilai, ya. Nah, karena di sini penyebutnya 2, maka jadi 2/2. 2/2 itu kan nilainya sama aja dengan 1 kan. Nah, sekarang udah sama nih penyebutnya sama-sama 2, tinggal kita jumlahkan yang atasnya. Jadi, 3/2. Oke, kita tulis di sini fx sama dengan, masih belum diturunkan kan ya, masih dalam bentuk fx. Jadi fx sama dengan 5x pangkat 3 min x pangkat 2/3 ditambah 1 per x pangkat 3/2. Tadi ini hasil penjumlahan yang ini ya. Nah, karena ini x pangkat 3/2-nya kan di bawah. Susah lagi kan kalau misalnya bentuk turunan, sedangkan kita taunya rumusnya pangkatnya di atas, bukan pangkatnya di bawah. Nah, berarti ini kita jadikan ke bentuk atas, sifat eksponen yang 1/A pangkat M. Maka kalau kita mau jadikan ke atas A pangkat M-nya jadi apa? Iya, betul. Pangkatnya jadi negatif. Maka nanti jadi X pangkat min 3/2 nih yang ini nih. Oke, kita tulis dulu deh. Fx sama dengan 5x pangkat 3 min X pangkat 2/3 ditambah X pangkat min 3/2 ini. Ya, oke. Ya kan, pangkatnya dia kita naikin ke atas nih, si X-nya kan tadinya 1 per, jadi X-nya kita naikin ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Oke, setelah ini kita turunkan. Nah, F aksen X, nah ini mah kalau ini mudah ya, tinggal kita kalikan aja, 3 kali 5 jadi 15. Kemudian pangkatnya berkurang 1, jadi X pangkat 2, maka jadi 15 X pangkat 2. Nah, yang ini, min X pangkat, ini kan 2/3, berarti kan 2/3 kali 1, jadi min 2/3. Kemudian nanti di sini 2/3 dikurang 1. Oke, kita hitung dulu deh. 2/3 dikurangin 1, sama dengan, nah, ini kan 2/3 kurangi 1, sama kayak tadi, kita ngubah bentuk tanpa mengubah nilai. Karena di sini penyebutnya 3, maka kita ganti di sini jadi 3/3. Udah sama kan penyebutnya ya? Tinggal sisa 2/3 dikurangi 3/3, hasilnya adalah min 1/3. Maka ini nanti jadi min X pangkat, nah ini 2/3-nya dikalikan ke depan, min 2/3 X pangkat 2/3 dikurangi 1, min 1/3. Ya kan? Nah, yang ini juga sama. Ini kan 1 nih di depan si X, dikalikan sama si pangkatnya, berarti 1 dikali min 3/2, berarti min 3/2 nantinya. Kemudian ini min 3/2-nya dikurang 1. Oke, kita hitung dulu deh. Min 3/2 dikurangi 1. Nah, sama kayak yang atas sebelumnya ya. Satunya kita samakan penyebutnya, karena penyebutnya 2, maka dia jadi min 3/2 dikurangi min 2/2. Berarti min 3, min 2. Punya utang 3, utang lagi 2. Utangnya jadi nambah, jadi berapa? Jadi 5, jadi min 5/2. Berarti ini jadi min, ya kan? Tadi nih 1 dikali min 3/2, min 3/2, X pangkat min 3/2 dikurangi 1, ini tadi hasilnya X pangkat min 5/2. Oke, nah setelah ini pangkatnya, karena dia negatif, kita balikin lagi pangkatnya jadi positif. Kalau mau positif gimana? Yang kalau tadi kan di bawah, dijadiin ke atas. Nah, ini mau balik lagi ke positif, maka kita jadi buat ada di bawah. Nah, jadi nih f aksen X sama dengan 15x kuadrat min 2/3, karena ini X pangkat min 1/3-nya di bawah, jadi sama aja dengan 3 dikali X pangkat 1/3. Oke, min 3/2 dikali, ini kan X-nya pangkat minus, supaya positif jadi ada di bawah, maka jadi 2 dikali X pangkat 5/2. Ya, oke, sampai sini paham? Ibu ulang, ya, supaya kalian makin paham. Oke, kan awalnya f aksen X sama dengan 15x kuadrat.
min 2 per 3 X pangkat min 1 per 3 min 3 per 2 X pangkat min 5 per 2. Oke, F aksen X sama dengan ini 15X kuadratnya tetap, ya kan? Min 2 per 3. Nah, karena X pangkat min 1 per 3, ini kan negatif. Kita jadikan positif, maka X-nya jadi ada di bawah, supaya pangkatnya jadi positif. Jadi, min 2 per 3 dikali X pangkat 1 per 3. Paham? Min 3 per 2, karena di sininya X-nya pangkat min 5 per 2, ya kan? Kita ubah mau menjadi positif, maka kita taruh di bawah per. Jadi 3 per 2 dikali X pangkat 5 per 2. Sampai sini paham? Paham ya? Insyaallah. Oke, kemudian nah, ini F aksen X sama dengan 15X kuadrat min. Nah, karena ini bentuk X pangkat 1 per 3, kita balikin lagi ke dalam bentuk akar. Karena biasanya kalau soalnya pilihan ganda, optionnya balik lagi ke dalam bentuk akar. Kalau yang tadi bentuk akar, balik lagi ke bentuk akar. Nah, ini X pangkat 1 per 3. Ini kan sebenarnya X pangkat 1, tapi per 3. Balik lagi ke tadi kan, yang ini nih, akar pangkat 3 gitu ya. Jadi akar pangkat 3 dari X, cuma pangkatnya berkurang 1. Yang awalnya tadi kan X pangkat 2, jadi X ini pangkat 1. Jadi 3 dikali akar pangkat 3 dari X. Oke, nah sekarang ini nih si X pangkat 5 per 2 ini nih, ya kan? Kita hitung dulu deh secara aljabar, ya kan? X pangkat 5 per 2. Nah, X pangkat 5 per 2 ini kalau kita pecah, dia kan sama aja dengan X pangkat 4 per 2 dikali sama X pangkat 1 per 2, ya kan? 4 per 2 tambah 1 per 2 kan 5 per 2 ya. Nah, yang seperti yang Ibu bilang tadi, kita mengubah bentuk tapi tanpa mengubah nilai. Ya, berarti sama dengan, nah 4 per 2. 4 dibagi 2, berapa? 2. Dikali X pangkat setengah. Kenapa sih, Bu? Kenapa ini harus 4 per 2? Kenapa nggak 3 per 2 gitu? Nah, kita cari angka yang sesederhana mungkin untuk bisa disederhanakan. Ini 5 per 2, berarti kan 4 per 2 itu bisa jadi bilangan bulat ya, jadi 2, sisanya kan 1 per 2. Kalau misalnya ada, misal 9 per 2, kalau 9 per 2 itu kan berarti nantinya jadi bisa 8 per 2 sama 1 per 2, ya. Pokoknya jadi yang nantinya dia bisa jadi bilangan bulat aja. Ya kan, ini kan kebetulan 4 per 2, kalau 4 dibagi 2 jadi 2, jadi bilangan bulat. Nah, ini X kuadrat dikali X pangkat setengah. X pangkat setengah juga ini kita jadikan lagi ke dalam bentuk akar, ya. Maka jadi X kuadrat, nah akar X. Ini kan di sini sebenarnya ada 2 ya, yang tadi Ibu bilang. Nah, ini pangkat 1, jadi X kuadrat akar X. Maka ini jadi nah, min 3 per 2 X kuadrat akar X. Maka, turunan dari Fx sama dengan 5X pangkat 3 min akar pangkat 3X kuadrat plus 1 per X akar X adalah F aksen X-nya 15X kuadrat min 2 per 3 akar pangkat 3X min 3 per 2 X kuadrat akar X. Ya, paham ya? Insya Allah paham ya? Dengan contoh yang seperti ini, mudah-mudahan bisa mewakili semua pertanyaan yang nanti kalian bisa jawab. Ya, untuk materi hari ini, materinya segini dulu ya. Nah, untuk sifat-sifat turunan fungsi aljabar yang lainnya, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ya, nggak apa-apa ya, kita belajarnya sedikit-sedikit aja dulu. Yang penting kaliannya paham, ya kan? Kalian paham sama materinya. Nah, kalau misalnya kalian ada yang belum dipahami nih, kalian putar-putar ulang videonya ini, ya. Terus nanti bisa kita diskusikan juga sama-sama di grup ya, supaya kita belajar bareng-bareng, ya. Nah, dan seperti biasa, untuk tugasnya sudah Ibu siapkan, ya. Tinggal kalian nanti kerjakan di e-learning, ya. Nah, sekarang ingat ya, kita itu harus terus sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa belajar bersama-sama lagi di kelas. Kangen kan ya kalian kita belajar tatap
muka gitu belajar di kelas, ya. Dan jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan ya, dengan terus mematuhi protokol kesehatan. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih. Kalau misalnya Ibu ada salah-salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.